Baik, hari ini kita akan bahas ya materi berikutnya ya. Ini terkait dengan analisis statistik deskriptif dan aplikasinya dalam ilmu komunikasi kan ya. Jadi ini kita perlu tahu kan ya, dengan kuliah ini kita berharapkan ada beberapa hal yang Bapak Ibu pahami gitu ya. Bapak Ibu pahami, bersama pertama terkait dengan apa sih analisis analisis statistik tersebut. Nah ya, terus analisis berarti kita akan paham bahwa mahasiswa ini akan memiliki pemahaman, tahu konsep analisis statistik seperti apa. Pertama, kedua, apa sih jenis-jenis analisis statistik? Ya, pada kuliah ini kita hanya membahas analisis statistik deskriptif. Ya, yang ketiga, mahasiswa nanti mampu menguasai bagaimana sebenarnya mengaplikasikan ya analisis statistik deskriptif tersebut dalam bidang komunikasi. Itu capaian kuliah hari ini. Jadi terhana, kita bisa tahu konsep statistiknya, analisisnya, kita tahu seperti apa statistik deskriptif, dan kita bisa mengaplikasikan konsep-konsep statistik deskriptif tadi dalam ilmu komunikasi. Ya, kita kalau di dalam kuliah, di dalam tugas akhir mungkin untuk skripsi. Tapi di dalam dunia kerja bisa untuk kita membuat suatu gambaran, narasi, pesan-pesan di dalam kita menyampaikan kepada khalayak. Tentunya dengan kaidah-kaidah statistik. Itu target yang kita ingin capai dalam mata kuliah ini. Ya. Sekarang kita lihat pertama pengertian analisis data. Ya. Jadi statistik kalau kita lihat ini memang kumpulan dari angka. Ya. Inputnya angka, kita proses angka, nanti outputnya juga angka. Ya. Ya ini kita adalah analisis data. Jadi kegiatan setelah data ini terkumpul. Nantinya Anda buat nanti kembali kuesioner, dikumpulkan ke lapangan, terus data. Ada kumpul angka. Kalau yang materi sebelumnya kita distribusi data, untuk ini itu cuma analisis data juga. Ya, ya ini kita ingin analisis statistik yang lebih jauh. Ya, misalkan ada yang kemarin nanya terkait dengan pengumpulan data di desa mana terkait dengan mengapa dia konversi kopi, lahan kopi. Ya, ya itu nanti dilihat berapa, misalkan 2.000 responden. Ya, ini analisis. Ya, analisis data statistik ini ada beberapa kegiatan. Jadi Bapak Ibu udah paham apa itu analisis data? Ya ini adalah kegiatan-kegiatan di dalam analisis data. Pertama, kita kelompokkan. Data ini berdasarkan variabel dan jenis responden. Ya tentunya dari pengertian pertama ini ya kita harus paham apa itu variabel. Ya. Ya, mungkin yang pertemuan sebelumnya sudah ada yang nanya, apa sih variabelnya seperti apa? Yang akan kita bahas di dalam pertemuan malam ini. Ya, kedua kita mentabulasi data berdasarkan variabel, jadi kita tampilkan. Yang sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar bagaimana membuat tabel, ya, distribusi frekuensi, tabel silang, ya, terus bagaimana membuat suatu penyajian data. Nah ini Bapak Ibu itu sudah paham, sehingga itu bagian dari analisis data. Terus yang keempat, Bapak Ibu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Apa masalah yang mau dijawab? Ya, kalau statistik karena memang pengertiannya untuk uji hipotesis, yang terakhir ya untuk menguji hipotesis, kan ya. Tentunya uji hipotesis ini hanya berlaku untuk riset.
untuk melakukan riset dengan pendekatan kuantitatif. Ya, ini kegiatan analisis data. Ya. Ya, ini yang perlu kita tahu sebelum kita melangkah kepada apa sih bagaimana kita melakukan analisis data, khususnya deskriptif. Pertama, kita paham yang disebut dengan variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian itu sebenarnya mudah kita amati. Misalkan saya nanya ke Pak Iwan Irawan, Bapak nanti mau meneliti apa? Mas Iwan meneliti apa? Kan ya. Tentu dia menjawab, oh saya akan teliti misalkan mengenai pencitraan organisasi. Ya, itu sebenarnya sudah mengarah kepada variabel penelitian. Pencitraan organisasi itu bagian dari variabel penelitian. Jadi pengertiannya kalau di sini segala sesuatu yang berbentuk apa aja yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari. Jadi kita mempelajari apa? Misalkan apa sih yang penyebab kemarin itu yang mendorong masyarakat ini konversi lahan, atau yang membuat dia itu perilakunya perubahan perilaku, itu bisa juga diteliti. Jadi variabel ini adalah juga atribut. Jadi atribut itu suatu ciri tanda apa yang melekat pada seseorang atau objek yang memiliki variasi. Artinya variasi ini dengan kata kunci variasi ini kita bisa mengatakan apakah ini variabel atau bukan. Misalkan apa namanya? Tingkat pendidikan. Ya, ya. Tingkat pendidikannya apa? Bisa rendah, sedang, tinggi. Jadi ada variasi. Ya. Misalkan ada juga apa itu? Persepsi seseorang ini terhadap cita rasa apa itu terhadap sesuatu. Misalkan persepsi terhadap apa namanya kebijakan pemerintah. Apa persepsinya? Mendukung atau menolak, ya? Atau dia setuju nggak setuju? Ya itu ada dikutubkan. Ya itu. Jadi ini yang bisa menjadi apa namanya ciri variabel ini dia punya variasi. Ya dari sini Bapak Ibu diharapkan paham apa itu variabel karena nanti akan terkait dengan materi-materi berikutnya. Ya, ini sebagai pengetahuan sebenarnya variabelnya ada 3. Dia variabel bebas, terikat, dan moderator. Jadi kalau kita belajar statistik, misalkan nanti analisis, apa variabel bebas? Ini variabel yang mempengaruhi menjadi sebab perubahan variabel terikat. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Terus ada variabel terikat. Ini variabel yang dipengaruhi oleh akibat dari ada variabel bebas. Ya. Ada juga variabel moderator, variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi bisa memperlemah. Ya, ini 3 jenis variabel yang biasa ada di dalam suatu riset, termasuk riset komunikasi. Ya, ini contoh. Ini hubungan tadi, hubungan variabel bebas dan terikat. Jadi misalkan variabel terikat, kita ingin melihat perubahan ingin perilaku orang terhadap iklan rokok, ya, apa perilakunya. Ini yang mempengaruhi variabel perubahan perilaku apa kira-kira? Apakah iklan? Apakah teman dekat? Atau teman sebaya? Ya. Jadi variabel bebas itu, misalkan saya ingin melihat perilaku orang terkait dengan iklan, ya, akibat iklan. Jadi sebetulnya
bisa dijelaskan bagaimana variabel terikat tadi ini akan dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya, ini hubungan yang paling sederhana sekali. Ya. Ini yang kedudukan tadi yang saya gambarkan di dalam pengertian variabel moderator. Ada variabel bebas, terikat. Ya, ini variabel moderator ini tadi yang bisa memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini konsep dasarnya. Ya. Terus ini pengetahuan sedikit, ini hubungan variabel. Nanti ini kita bahas di dalam statistik inferensial. Mungkin pertemuan minggu depan kita bahas. Jadi terkait dengan hubungan, terus dengan model jalur ini kita bahas di dalam statistik inferensial. Ini bagian analisis statistik minggu depan. Ya, ini contoh sederhana tadi, ya ini. Jadi di dalam variabel terikat ini variabel bebasnya ini apakah hanya 1, 2, 3? Ya ini tergantung bagaimana tingkat kedalaman dan knowledge yang kita inginkan di dalam suatu penelitian. Ya, ini bebas. Ini konsep dasarnya dari kebetulan kita meneliti apa itu variabel bebas terikat, sehingga ini tentunya Bapak Ibu punya pengalaman dan bisa melihat dari sisi tinjauan pustaka atau riset-riset yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Ya, itu tadi gambaran mengenai variabel. Ya, secara dalam mungkin nanti akan dibahas di dalam mata kuliah metode penelitian ilmu komunikasi di dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini kita belajar analisis statistik. Ini sebenarnya di dalam analisis ini dibagi dalam 2, sebenarnya kan ya, deskriptif dan inferensial. Ya. Pada pertemuan kali ini ya kita bahas satu aja, pertama terkait dengan analisis statistik deskriptif. Jadi jangan sampai nanti kita nggak paham bagaimana apakah deskriptif dan inferensial itu sama atau beda. Tentunya ini hal yang berbeda dan kita bisa memanfaatkan kedua jenis ini di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam riset maupun di dalam dunia kerja kita. Ya, itu sampai variabel. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada gimana sih statistik deskriptif tersebut. Silakan Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan analisis statistik data, terus dengan variabel. Ini untuk pembuka sebelum kita masuk kepada analisis deskriptif. Baik, jika masih lanjut dulu pada saya. Lanjut ya, baik. Jadi analisis deskriptif, setelah tadi kita itu tahu, ternyata di dalam kehidupan kita ini satu variabel itu bisa mempengaruhi yang lain, dan satu variabel terikat kemungkinan bisa dipengaruhi oleh banyak variabel bebas. Ya, di sini statistik deskriptif ini hanya mengungkap keadaan atau karakteristik data sampel dengan variabel penelitian secara tunggal. Ya, ini deskriptif. Artinya variabel bebas ada 5, terus variabel terikat ada 1. Ya ini kita nggak menganalisis semuanya secara simultan, tapi dianalisis keadaan per variabel ini secara tunggal. Misalkan kita ingin penelitian citra organisasi, itu variabel terikat. Ya, citra organisasi ini apa sih yang mempengaruhi? Dan ya, bisa perilaku karyawan, dan ya, bisa masyarakat, bisa pelayanan perusahaan. Ya, ini semuanya dianggap sebagai variabel yang berdiri sendiri dan kita menjelaskan keadaan daripada masing-masing variabel secara tunggal. Kita belum
melihat bagaimana hubungan antar variabel. Ini konsep statistik deskriptif. Jadi hanya data yang sifatnya tunggal. Ya, jadi kita lihat contoh kasusnya, biar kita lebih jelas. Ya, ini adalah beberapa teknik kita menyajikan analisis deskriptif. Ya, saya yakin yang tabel, grafik ini sudah kita pelajari. Bagaimana kita ini menyajikan analisis deskriptif. Dan saya yakin hari-hari kita nggak asing dengan tabel, grafik. Ya, Anda juga kita lihat rata-rata modus tengah ini gejala pusat. Anda juga kita lihat jarak antar kuartil, varian, kemarin kita lihat jarak interval, ya, itu bagian dari analisis deskriptif sebenarnya. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita membuat tabel, grafik, dan kita bisa membacanya. Kita bisa distribusi data, tapi itu akan dipakai di dalam statistik deskriptif. Ya, ini contoh beberapa hal yang menjadi alat ukur. Dan tentunya gimana ya penggunaan yang bagus. Ini tergantung apa yang mau kita sajikan dan mau kita ambil untuk diangkat menjadi suatu isu yang menarik. Jadi apakah semuanya? Enggak, tentunya enggak harus semua, tapi beberapa saja yang menurut kita ini bagus. Ya ini mengapa kemarin ya kita di dalam awal saya tekankan kita belajar skala di dalam statistik. Karena di dalam statistik ini setiap skala ini punya analisis yang berbeda. Kalau nominal ini pemusatannya bisa misalnya modus. Kalau ordinal dia median. Kalau interval ini rata-rata. Kalau penyebaran ini kan nominal, rentangan, kuartil, sampai sehingga ternyata kalau kita nanti lebih tajam analisisnya dengan benar, kita harus paham ternyata kita ini skala statistik penting karena ini akan mempengaruhi jenis analisis yang kita gunakan. Ini konsep yang harus kita pahami bahwa ternyata di dalam statistik kita harus pegang, kuasai ini skala apa, apakah nominal, apakah ordinal, interval terasu, karena itu menyangkut ketepatan analisis yang akan digunakan. Jadi ini contoh kasus ini ya, mungkin ini akan lebih kita lihat terkait dengan konsep analisis deskriptif tadi, bahwa analisis deskriptif ini akan melihat data ini secara tunggal, variabel tunggal. Katakanlah ini ada dua variabel. Y adalah variabel terikat. Katakanlah budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan tim. Ya, di sini kita harus sajikan ini kutipan siapa, teori siapa. Katakanlah ini ada budaya kerja, seleksi calon karyawan, dan sosialisasi pihak organisasi ini sebagai Y-nya itu dijelaskan oleh 3 buah indikator. Ya. Ini akan dilihat bagaimana apa sih yang menjadi hubungan atau pengaruh terhadap budaya organisasi. Ini variabel bebas. Ya. Variabel bebas ini ada 10 contohnya. Ada komunikasi dua arah, kemampuan interpersonal, kesadaran dan budaya, kejelasan pesan atau informasi, frekuensi pesan, pembelajaran berkala, tata kelola, sampai kekuatan leadership. Ya, gambar panah ini artinya mempengaruhi. Ya, ini nanti kita pelajari kepada statistik Indonesia. Pertemuan saat ini kita fokus kepada analisis deskriptif. Jadi di sini sebenarnya kita tidak akan melihat apakah hubungannya atau pengaruhnya, tapi kita ingin membahas bagaimana sih sebenarnya kondisi dari masing-masing variabel. Ini analisis deskriptif. Jadi dari kerangka penelitian kita akan bisa menjelaskan ternyata bagaimana komunikasi internal yang terjadi. Dilihat apakah dua arah,
apakah kemampuan interpersonal seperti apa, sampai X10 mengatakan ini loh kondisi dari komunikasi internal yang terjadi di suatu organisasi. Terus ada juga Y-nya seperti apa. Jadi ini masih mendeskripsikan satu persatu dari apa namanya? Dari variabel yang menjadi perhatian kita. Ya, kalau kita masuk inferensia, nanti kita nggak satu-satu, tapi bagaimana hubungan X dan Y itu diteliti, dianalisis. Tapi fokus kita masih kepada deskriptif. Ya, sama kayak ini, kerangka analisis penelitian ini kita akan melihat dari mood dong. ya gitu ya. Jadi dari kerangka ini kita bisa juga membuat hubungan yang nggak cuma satu variabel bebas, variabel terikat. Ya, di sini variabel terikat, dan ya ini bisa lebih dari satu Y-nya. Bisa Y1, Y2, kan ya. Tadi kalau kita lihat hanya dua variabel bebas dan satu terikat, ini Y ini bisa lebih dari satu. Ya. Ini kalau deskriptif kita nggak lihat gambar, nggak total, tapi dilihat per variabel. Misalkan bagaimana kita itu mendeskripsikan reputasi perusahaan. Ya, reputasi perusahaan kalau kita variabel bisa reputasinya itu sangat bagus atau sangat rendah. Ini variabel. Ya, itu dilihat dari 4 indikator: citra, kredibilitas, terpercaya, keterangan, dan tanggung jawab sosial. Ini menjadi ukuran reputasi. Jadi nanti dari 4 ini dibikin kuesioner, kan ya, sehingga kita bisa mengatakan dari sisi deskriptif, misalkan dari rata-rata skor dari kuesioner, citra ini, reputasi ini pada posisi apa? Sangat buruk atau sangat tinggi, sangat baik. Sama juga dengan efektivitas pesan CSR. Ya, kalau efektivitas ini apa ukurannya? Sangat efektif, kalau bagus ya, atau sangat tidak efektif. Jadi ada dua kutub. Ini dia dari aktual, ada informatif, edukatif, dan persuasif. Untuk membuat kerangka pikir gini, nanti dipelajari dalam mata kuliah metode penelitian, khususnya tentang kuantitatif. Ya, ini masing-masing kita lihat, sama kayak contoh yang tadi ini, kita lihat masing-masing. Bedanya ini kerangka sederhana, hubungan sederhana, kok ini agak kompleks. Ya, ini yang kita aplikasikan, kita bagaimana menganalisis secara deskriptif. Ya, dari situ kira-kira kebayang nggak apa sih variabel komunikasi yang menarik bagi Anda, indikatornya? Yang minggu lalu ada kan pertanyaan kan ya, dia membuat variabel, Pak siapa kemarin? Agus Salim mungkin ya, yang meliti itu. Ini bertanya bagaimana di suatu daerah, ya ini terkait variabel sebenarnya. Ini coba nanti dibayangkan, kira-kira apa sih yang menjadi bayangan saya? Kira-kira membuat variabel, terus indikatornya kayak gini, misalkan, wah reputasi perusahaan, saya akan lihat reputasi perusahaan. Ini loh indikator yang akan saya lihat. Misalkan, wah citra percaya, sama kayak kita misalkan membeli rumah, strategis rumah, letak strategis seperti apa? Apakah dari jalan, apakah dari sisi keramaian, ya dilihat. Jadi ini variabel-variabel komunikasi. Misalkan citra organisasi, reputasi sama, ya. Efektivitas pesan, apa yang ditolak ukurnya? Ya. Terus karakteristik pesan, ini apa yang dilihat? Ini dilihat. Terus strategi komunikasi CSR, ini dilihat ada 3, informing, responding, dan involving. Ini menurut Morsing dan Scott 2006. Ya, ini Bapak Ibu bisa mencari ini dengan banyak baca literatur. Ya, ini fokusnya ke satu variabel aja, ini
dikunci dan dijelaskan di dalam analisis. Tentunya sama kayak dulu tabel grafik ini dilakukan pada variabel. Ya, ini contoh penyajian tabel. Ya. Di sini ada berapa variabel? Tentunya yang dilihat adalah karakteristik responden. Ya, ini dibedakan dalam usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan lama bekerja. Saya yakin kita semua nggak asing dengan data seperti ini. Ya, misalkan dari sisi 30 responden, ini ternyata dari sisi usia, mayoritas ini adalah dewasa. Usia antara 20 sampai 40 tahun dengan persentase 66%. Ya. Ini sebenarnya kita sering melihat, tapi sadar nggak bahwa ini memang sebenarnya kita lagi masuk kepada ranah analisis statistik deskriptif. Saya yakin Bapak Ibu sering melihat tabel, mungkin juga sering ngomong persen-persen sering. Ini bagian dari itu. Ya. Satu lagi misalkan dilihat dari tingkat pendapatan. Ini ada rendah, sedang tinggi. Ini siapa yang menentukan? Misalnya rendah kurang dari 1.500.000. Sedang ini antara 1.500.000 sampai 2 juta. Tinggi manakala dia lebih dari 2 juta. Ya, ini yang menentukan adalah peneliti. Sama dengan tingkat pendidikan, ini dibedakan ke dalam 3 tingkatan. Rendah, ini SD SMP, sedang SMA sederajat, tinggi perguruan tinggi. Ya ternyata dari sisi responden, pendidikan dia mayoritas rendah. Tapi dia pada posisi 21 tahun, terus pendapatannya rendah, tergolong. Kan ya? Jadi dia pendapatan rendah, pendidikannya juga rendah. Kan ya? Ya, terus dia umurnya adalah antara 20 sampai 40 tahun. Ini bagaimana Bapak Ibu menganalisis dengan mendeskripsikan data yang ada berdasarkan variabel secara tunggal. Ini analisis penyajian tabel. Jadi dari sini banyak informasi yang bisa kita deskripsikan tentunya dengan variabel tunggal saja. Kita tidak lihat hubungan atau pengaruh, tapi hanya satu variabel. Ini sama contoh. Ini kalau kita di riset, misalkan ada data riset dari 40 responden. Ini dilihat untuk mengukur bagaimana keterampilan komunikasi. Ya, ternyata ini 100% kan ya. Karakteristik pengepesan program CSS Antam ini berdasarkan metodologi tergolong adalah sedang. Ini kalau kita nanti baca deskripsi atau riset, mungkin dari ini, sehingga dari tabel ini kita bisa membuat suatu narasi ya di dalam teks ya, bahwa misalkan ini adalah kita lihat riset keterampilan komunikasi, bahwa keterampilan komunikasi ini tingkat keahlian, kemampuan atau kepandaian dalam menyampaikan informasi dilakukan oleh pengurusan yakni staf CSS atau bacat ya. Dari penelitian ini ternyata dihasilkan riset bahwa 100% semua responden ini menyatakan bahwa dia keterampilan pada kondisi sedang. Ya, dia hanya variabel keterampilan komunikasi yang dijelaskan. Inilah disebut dengan statistik deskriptif. Ya. Ini sama, kita contoh, misalkan kita lihat kuesioner skala Likert, ya. Ini ada meneliti reputasi perusahaan yang tadi kan ya, ahli dan citra, ya. Nanti dilihat kira-kira kalau kita kemarin sudah belajar skala data, misalkan sangat tidak setuju, ini skor 1, tidak setuju skor 2, ragu-ragu skor 3, dan sangat setuju skor 5. Ya, ini ada jawaban. Ya, dari jawaban 4 pernyataan ini tentunya kita akan mengubah
jawaban tadi dalam bentuk angka. Misalkan citra perusahaan sangat baik sejak adanya CSR. Dia setuju. Artinya skornya adalah 5 untuk pernyataan pertama. Terus kedua, perusahaan sangat dipercaya oleh masyarakat sejak adanya CSR. Tidak setuju, artinya 2. Perusahaan sangat diandalkan masyarakat sejak adanya CSR. Dijawab skor 4, artinya setuju. Yang keempat, perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan sangat baik. Ternyata dia ragu-ragu. Ya. Dari keempat jawaban, 1, 2, 3, 4 ini ternyata ada skor 2, 3, 4, 5. Ya, dari sini kita bisa ngukur kira-kira seperti apa kesimpulan dari reputasi perusahaan tadi dari 4 indikator ini. Ya. Inilah guna dari statistik deskriptif. Jadi dari 2, 3, 4 nilai ini kita akan putuskan gimana posisi reputasi perusahaan tadi dari kuesioner ini. Ya. Kalau kita jumlah, katakan ya ini ya, skor 2, 3, 4, 5, ini ada 14. Kita bagi rata-rata dibagi 4. Ternyata rataan skornya adalah 3,5. Ya, 3,5 ini gimana posisinya? Kalau sangat setuju tadi itu pasti kalau kita konversi adalah reputasi sangat baik. Kalau setuju ini baik, ragu-ragu ini sedang, tidak setuju ini reputasinya buruk, kalau sangat tidak setuju sangat buruk. Ya ini skornya 3,5. Dia apa kira-kira kategorinya? Itu yang harus diputuskan. Ya. Jadi di sini, ini kalau Likert tadi sangat setuju, karena reputasinya adalah sangat buruk. Ya ini kalau 3,5, gimana kira-kira posisinya? Ya, apakah ragu-ragu? Apa? Jadi kalau kita lihat skor ini antara ragu-ragu dan setuju, tapi gimana posisinya? Ini akan dijawab dengan analisis deskriptif. Ya. Jadi Bapak Ibu kan tahu nanti, sudah belajar tentang skor interval, ya. Interval, kalau kita pakai ini karena sedikit 5, skor maksimum 5, skor minimumnya 1, kan ya. Kategorinya ada 5, kan ya. Sehingga 5 dikurangi 1 dibagi dengan 5 kategori. Jadi 4 dibagi dengan berapa itu? 5, ketemu interval ini 0,8. Ya, kita pakai rumus yang tidak dikurangi tambah 1 ya. Jadi 5 jarak skor tertinggi 5 ya, 5 dikurangi dengan skor terendah 1 dibagi dengan jumlah kategori. Kategorinya adalah sangat buruk, buruk, cukup baik, baik, dan sangat baik. Ini ada 5. Ya, sehingga ketemulah. Jadi dibagi 5 ya Pak dosen? Bagi 5. Jangan ya. Karena kita ingin membagi kelas interval ini ada 5 kelas. Ya. Jarak tertingginya 5, ya. Ini kan ya, jarak skor tertinggi 5, skor terendahnya adalah 1. Jadi 5 dikurangi 1 dibagi dengan 5 kategori. Jadi intervalnya adalah 4 dibagi 5 itu adalah 0,8. Kan ya? Sehingga kita bisa membuat kategori reputasi perusahaan tadi 1 ditambah 0,8. Jika skor ratanya itu 1 sampai 1,8, dia adalah kategori citra reputasinya adalah sangat buruk. Ya. 1,8 ini seterusnya berapa? 1,81 sampai ditambah 0,8, 2,60. Ya, ini seterusnya seperti itu. Jadi sampai setiap kelas ini intervalnya adalah 0,8. Ya.
Sehingga dari rataan skor tadi yang 3,5, kita bisa memutuskan ini ada pada posisi mana. Loh, ternyata 3,5 ini ada pada posisi interval skor yang pada 3,41 sampai 4,2. Ini pada kategori baik. Ya, ternyata dari riset ini kita bisa menyimpulkan dari jawaban respon ini bahwa citra atau reputasi perusahaan berdasarkan 4 indikator ini dia adalah pada kategori baik dengan metode interval skor ini. Itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini diskusi. Jadi sering kita di dalam itu menilai, kita lihat skor seperti ini, tapi kita memutuskan harus ada keputusan. Satu keputusan bagaimana dia posisinya. Ya tentunya ini bisa dijawab manakala kita ada rata-ratanya. Ya kita pakai skala data rasio, ya interval, ya dari skor-skor kuesioner itu di rata-rata ketemu berapa. Terus reputasi perusahaan ini harus dikonversi kepada kategori. Karena ada lima pengukuran, tentunya ada 5 kategori. Ya. Ini kategori sangat buruk sama sangat baik. Ini degradasinya karena variabel pasti punya variasi. Nah ini ada skor. Kalau tunggal, sangat itu pasti skor 1. Ya, yang sangat setuju 5. Tapi kalau di rata-rata, ini ketemu pecahan lagi. Pecahan. Ya, dari pecahan ini tentunya kita akan lihat, kita sudah belajar mengenai jarak interval. Interval itu digunakan kita untuk modifikasi analisis data deskriptif dengan mengubah bahwa skor tadi dirubah. Yang dari maksimum 5 sampai minimum 1, ini dibikin suatu nilai interval skor yang sama. Yaitu jarak interval yang tertinggi dikurangi dengan terendah dibagi dengan jumlah kategori. Jadi 5 dikurang 1 dibagi dengan 5. Karena 5 ini adalah jumlah kategorinya ada 5. 0,8. Sehingga inilah degradasinya. Sehingga dari rata-rata tadi kita akan putuskan bahwa dengan rata-rata skor 3,5, reputasi perusahaan ini pada kategori baik. Ya, ini. Ya. Kalau 100 responden gimana? Tadi 1. Jadi saya, ini berarti kalau 1 responden, tapi kalau Bapak Ibu ngitung 100 responden atau 1000, ya tentunya masing-masing orang punya rata-rata. Terus misalkan ada 100, ya dikalikan dijumlahkan 100 orang katanya dibagi dengan 100 ketemu rata-rata untuk 100 responden. Itulah yang akan kita katakan bahwa dari responden ada ini loh reputasinya. Ini cara mengukur reputasi perusahaan dengan skala Likert. Tentunya ini adalah analisis deskriptif karena kita tidak melihat variabel lain, kita hanya mengukur bagaimana kondisi dari variabel reputasi perusahaan tersebut. Ini langkah pertama kita di dalam membuat analisis statistik. Kita yang paling sederhana adalah statistik deskriptif. Itu materi. Silakan kita diskusi. Silakan Bapak Ibu. Pak dosen. Ya, silakan. Slide yang terakhir tadi, Pak dosen. Yang terakhir. Yang 5 dibagi 1 dikurang ini, kurang 1/5 tadi. Mana ya? Ini. Baik, cukup baik tadi. Ya. Oh iya. Ya. Gimana pertanyaannya? Saya bingung Pak dosen. Saya kelewat tadi, gimana ya cara saya menyampaikannya? Cara menentukan kini kan kayak yang sangat buruk ini kan 1,00 sampai dengan 1,80.
Ya, Berarti itu kategori sangat buruk ya Pak dosen ya. ya. Untuk menentukan 1,80 itu gimana Pak dosen? Apakah nggak bisa Pak 1 sampai 1,75 gitu? Saya kelewat tadi Pak dosen. Gimana itu rumus Pak dosen? Baik. Jadi kan gini. Ini kan pertama kita punya kan ya sekali skor terendah ini sangat tidak setuju kan dinilai dengan 1. Paham nih ya? Paham ya? 1. Terus Ya. sangat setuju dikasih 5. Ya. Jadi antara skor 1 sampai 5 ini tentunya ada degradasi kan ya. Maksimum 5, minimum 5. Ya. Minimum Kalau 1. ya, 1. Kalau kita rataan skor terkadang ada pecahan kan ya. Ini 3,5. Kita nggak bisa menentukan di mana posisinya. Di ragu-ragu atau setuju. Kan ya? Cukup baik atau baik. Ya, itu kan ya. Ya, sehingga perlu kita membuat interval skor untuk menentukan bagaimana sih sangat buruknya ini pada berapa angka berapa gitu ya. Ya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan jarak interval. Ingat ya, jarak interval. Jarak interval itu skor tertinggi dikurangi skor terendah. Kan ya? Terendah ditambah 1 ya? Ya, kita nggak pakai satunya sekarang kan ya. Kan ya. Kita skor tertinggi dikurangi skor terendah kan ya, dibagi dengan jumlah kelas yang kita inginkan kan ya. Kelas interval. Misalkan kita kemarin, wah kita pengen 13, pengen 2 dibagi. Ini rumusnya seperti itu. Ya, kita ingin dari skor terendah tadi itu dibagi dengan jumlah kategori. Ada berapa kategori? 5 kan? Sangat buruk, buruk, cukup baik, baik, dan sangat baik. Ini ada 5 kategori. Jadi variabel reputasi perusahaan itu akan diukur dengan 5 kategori. Pertama sangat buruk, buruk, cukup baik, baik, dan sangat baik. Jadi 5 dikurangi 1 ada berapa? 4. Kan ya? Dibagi dengan jumlah kategori, dibagi 5. 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Ini jarak interval. Ya. Ya. Jadi interval yang pertama sangat buruk tentunya 1 sampai berapa? Ditambah 0,8. Itu. Kenapa enggak 0,75? Sehingga setiap kelas ini jaraknya sama 0,8 semua. 1 sampai 0,8, 1,8, ini 0,8 kan ya. 1,81 sampai 2,60. Ini adalah interval skornya sama, 0,8. Gitu. Jadi mohon dikoreksi kalau salah Pak dosen. Jadi yang saya simpulkan interval skor ini nanti tergantung dari jumlah kategori kita pembagiannya ya. Kalau misalkan 4 kategori ya berarti ini ya nanti ya. Ya kalau 4 kategori gini, 5 dibagi berapa? Kurangi 4 ya, kurangi 1 bagi 4. 1 kan ya. 1 sampai 2 kan ya. 2,1 sampai 3 kan gitu kan ya. Ya kalau kita kategori 3 ya udah dibagi 5 tergede dikurangi 1, 4 dibagi 3. Di kategori ada 1, berapa nih? 1,33. Jadi 1,00 sampai ditambah 1,33. Artinya sampai 2,33. Itu buruk. Sangat buruk. Terus 2,34 sampai ditambah 1,33 tadi. Sampai berapa itu? 3,67 kan ya. Terus 3,68 sampai 5. Ada 3 kategori. Jadi jarak intervalnya itu sama. Ini tergantung berapa kategori yang akan kita inginkan.
Pak dosen, ini apa namanya interval score, terus kategori reputasi perusahaan ini apakah cara menghitungnya sama? Maksud saya, ini kan kategorinya reputasi perusahaan. Misalnya nanti kategorinya kita ganti sekolah, universitas, atau mungkin yang lain gitu. Cara menghitungnya apakah sama Pak dosen? Baik, gini, sama. Jadi gini, kategori ini tergantung nama variabel, Mas. Ya, jadi sangat buruk karena kalau reputasi perusahaan ukurannya apa? Sangat buruk. Ya, kita coba lihat ini. Kalau kita lihat variabel efektivitas pesan, apa? Kalau kita lihat tetap sangat setuju kan ya? Sangat setuju sama sangat tidak setuju. Itu dikonversi. Kira-kira kalau efektivitas pesan apa ukurannya? Pastinya ya sangat efektif, sangat tinggi kan ya, atau sangat rendah. Efektif pesannya kalau skornya 5 bisa sangat tinggi. Ya kan ya? Jadi tergantung nama variabelnya, kita mengkategorikannya itu, tapi kayak ini, Likert-nya sama, sangat tidak setuju. Ya, ini kalau untuk reputasi apa ya sangat buruk. Kalau tadi efektivitas pesan sangat rendah. Jadi penamaan kategori ini tergantung nama-nama variabel. Jadi mana yang lebih tepat digunakan. Sama Kalau kita, kayak IPK gitu Pak dosen ya? iya sama, IPK kan dia sangat memuaskan gitu ya. 4 itu udah paling tinggi gitu Pak dosen ya? 4 itu nilainya maksimum kan kalau kita di IPK itu kan nilai terendah kan 1 kan ya. Nilainya 1 sampai 4. Itu. Yang kalau tinggi itu dirata-ratakan. Jadi ini deskriptif. Jadi kita satu variabel aja, misalkan makanya kita harus paham variabelnya apa dan variasi tadi itu apa ukurannya. Kalau tinggi badan ya rendah sangat tinggi. Kalau misalkan kepuasan apa ukurannya, kategorinya? Sangat puas, sangat tidak puas, gitu ya. Kalau misalkan Anda lihat kemampuan komunikasi, apa kemampuan komunikasi? Yang bisa sangat baik, bisa sangat buruk. Tergantung. Kalau efektivitas pesan, bisa nggak efektivitasnya itu sangat baik atau sangat tinggi? Mana yang paling tepat? Ya, efektivitas itu mungkin kalau yang sangat tinggi, ya sangat tinggi. Sangat efektif itu sangat tinggi. Efektivitas sangat tinggi. Efektivitas sangat rendah. Ini tergantung nanti Bapak Ibu membuat definisi dari variabel tadi, apa yang mau diukur. Kalau citra ya sangat buruk, sangat baik. Jadi ada dua kutub. Intinya Bapak Ibu di dalam mengkategorikan variabel ini paham bahwa variabel itu harus bisa dikutupkan antara yang ekstrim dan ekstrim. Ini kalau ini ekstrim baik dan ekstrim buruk. Jadi ada degradasinya, sangat buruk sampai baik ini kalau kita lihat skor ini ada nilainya. Jadi misalkan Pak dosen. Ya, silakan, Mbak Herman. Mau nanya satu lagi. Misalkan kita untuk survei, katakanlah survei 3 tahun kinerja Gubernur Lampung gitu. Kita pakai yang mana itu Pak dosen? Apakah pakai yang sama seperti pesan ini 5 kategori? Apa kita pakai yang puas tidak puas? Ya sebaiknya Pak dosen. Ini tergantung peneliti. Kan ya. Kalau kita pakai data nominal ada 2 kategori, kan ya. Puas dan tidak puas. Skala nominal. Ya kan ya. Kalau puas dikasih 1, tidak puas 0. Nah, 2 kategori. Jadi ini sangat ekstrim kalau ini kan ya. Jadi ada 2 kutub yang puas dan tidak puas. Ini 2 kategori, sangat puas dan tidak puas. Tapi itu data nominal. Ya kalau kita pakai masuk data yang tingkat, mungkin lebih dari 2, katakanlah dia kepuasannya ya sangat puas, dan ya
sedang, dan sangat tidak puas. 3 kategori. Ya. Sangat tidak puas, katakanlah dikasih skor 1. Sangat sedang 2. Kalau sangat puas 3. Ini kalau kuesionernya kan ya. Ya. Nanti kalau Anda lihat di rata-rata, mungkin kalau 100 orang di tabel ya, di tabel akan ketemu persentase yang sedang berapa. Tapi kalau kita ingin mengatakan kepuasannya pada posisi mana antara semuanya, nanti angkanya akan ketemu rata-rata dari responden 100 orang kan ya. Katakanlah dia ketemu 2,4. Ya, mengatakan apa Bapak? Apakah sangat buruk, sedang, atau sangat puas? Tentunya diukurlah dengan cara membuat interval skor tadi. Katakanlah nilainya tertinggi 3, kan ya, dikurangi 1 dibagi dengan 3. 2 dibagi berapa? 3. Ini sebagai interval. Jadi 0,6 berapa ini? 0,67 katakan dulu ya. Ya, jadi 1,0 sampai 1,67 ini sangat buruk skornya. Kategori sangat buruk. Terus 1,68 sampai berapa nih? Tambah 0, jadi 2,4 katakan ya. 4 itu adalah sedang. Terus 2,4 sampai 3. Jadi ketemu. Jadi dari skor 1 terendah sampai tertinggi itu di dalam ada 3 degradasi karena di dalam 3 kategori itu. Jadi pengkategori ini tergantung peneliti kita mau berapa. Kalau misalkan survei kepuasan gubernur, kita mau pakai yang mana? Berapa kategori? Itu dasar kita membuat. Kayak gini, misalkan kuesioner ini. Boleh nggak saya 3 kategori aja nggak liket, tapi saya cuma menggunakan jawaban sangat tidak setuju 1, ragu-ragu itu sedang, itu skor 2, dan sangat setuju 3 artinya. Atau yang tengah saya hilangkan, ragu-ragu saya hapus. Saya akan buat 4 kategori, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Artinya skor setuju ini menjadi 3, sangat setuju menjadi 4. Jadi skor maksimum tertinggi 4, terendah adalah 1. Jadi nanti degradasinya di sini yang tengah enggak. Jadi di sini kategorinya hanya sangat buruk, buruk, baik, sangat baik. Karena memang kadang kita menjawab cukup sedang ini terkadang dia enggak jelas. Dia pada kategori buruk atau baik. Itu. Jadi tergantung kita survei. Itu. Siap. Kalau satu lagi Pak dosen, terakhir dari saya. Kalau menurut Pak dosen, kalau kita untuk survei popularitas dan elektabilitas itu kita sebaiknya memakai yang seperti apa Pak dosen? Survei popularitas dan Ya, elektabilitas. Elektabilitas. Tergantung Pak. Ya. Iya, kategorinya maksud saya kategori apa saja. Misalkan Pak dosen yang akan melaksanakan survei gitu. Ya kalau jadi saya berapa kategori itu? Akan lihat dari 4 kategori, Pak. Ya, 4 kategori. Apa saja itu Pak dosen? Ya misalkan elektabilitasnya sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Kan ya? Jadi kalau saya akan hilangkan yang tengah ini. Jadi saya akan pastikan, misalkan kalau kita nanti lihat, jadi kayak tabel gini ya, persen ya. Persen nanti saya akan ketahuan, kira-kira yang kubu yang rendah, itu elektabilitas calon, itu dia pada posisi rendah atau tinggi, bagi 2. Tapi dengan tingkatan, ternyata dia mendekati tengah atau mendekati sedang tinggi, mendekati rendah, tinggi atau rendah. Jadi 2 kubu aja. Saya bisa memutuskan, dia rendah atau tinggi. Tapi dengan degradasi 4. Dia sangat rendah, tinggi, atau sangat tinggi. Yang sedang saya hilangkan. Dari situ saya bisa simpulkan lebih tajam, ini secara ini dia
rendah, pokoknya rendah. Jadi Ya, menghilangkan jadi kalau yang ragu-ragu. kita di lapangan, jadi saya potong Pak dosen. Jadi kalau kita Silakan. misal ketemu masyarakat di lapangan, kita ketemu yang katakanlah ragu-ragu atau abu-abu gitu, jadi kita masukkan di yang rendah. Langsung kita vonis masuk di rendah, bagaimana? Enggak, tergantung alat ukur kita, Pak. Misalkan kalau kita kasih 5 Likert gini ya, ini kelemahan alat ukur Likert ini. Terkadang kalau kita masuk orang yang nggak enak, nggak mau mengkubu lah ya, gitu ya, dia akan jawab, ya udah saya di nilai tengah aja. Jadi artinya dia nggak memihak kan, memihak kemana? Tidak jelas, abu-abu. Dia tidak setuju enggak, tidak setuju enggak, kan ya. Jadi dia harus memutuskan dia pada posisi mana, gitu, dukung atau tidak, tapi dengan tingkat, saya dukungnya tinggi atau misalkan setujunya ya rendah, ya, setujunya level pertama, sangat setuju dia udah all out. Mungkin yang setuju nanti suatu saat bisa beralih ke tidak setuju, kan gitu kan ya, kalau kita survei elektabilitas, popularitas. Kalau kita nanti 5 bulan bisa dia berubah dari setuju ke tidak setuju. Tapi kalau dia sangat setuju, mungkin kita bisa simpulkan, wah ini orang fanatik, dia pasti milih paslon. Tapi kalau yang pada kategori ragu-ragu, ini kan bingung nih. Kita nggak bisa memutuskan dia ini pada posisi setuju atau tidak setuju. Ya sehingga kalau saya kadang riset, ragu-ragu ini saya hilangkan. Sehingga saya bisa memutuskan dia ini secara data dia ini dukung apa enggak, setuju atau tidak setuju. Tapi kalau ragu-ragu ini nilai tengah, kalau kita mau nilai banci lah ya, kalau bahasa kita banci ini enggak kemana-mana, enggak jelas itu. Tapi ini tergantung yang di lapangan, dia enak yang mana. Tapi kalau kita kadang orang Indonesia ini, masyarakat kita terkadang milihnya ragu-ragu semua. Jadi kalau memutuskan seneng atau enggak, ya dia nyari aman. Wah, saya sedang aja gitu loh. Itu kenapa terkadang dalam literatur tertentu ragu-ragu ini dihilangkan. Jadi untuk menghilangkan rasa apa itu nggak enak tadi, bos dia mau jawab tidak setuju nggak enak sama yang nanya, tidak setuju nggak enak, ya udah akhirnya dia menjawab nilai yang tengah aja, yang nilai aman gitu, gitu Pak. Yang ragu-ragu tuh bisa berubah tergantung amplopnya, Pak. Itu kayaknya sering survei Pak ya. Silakan Pak. Pengalaman itu Pak dosen. Iya, kayaknya dia mau survei nanti tahun 2024 untuk latihan. Sejauh Jadi, ini Pak dosen. Silakan. Pak dosen. Ya, silakan. Ini saya menanya pribadinya Pak dosen, karena belum sempat saya tanyakan, belum sempat terjawab. Kalau Pak dosen pribadi untuk lembaga-lembaga survei terbesar di Indonesia, tingkat akuratnya menurut Pak dosen berapa persennya? 100% kah atau 80 atau ini? Ya kalau itu tergantung Pak, akurasi apanya. Kalau survei gitu ya, Keakuratannya. ya itu tergantung Kalau kan. survei itu Kalau selalu ada margin error. masih error lah itu kan ya. Jadi keakuratan itu kan gini, tergantung nilai tingkat kesalahan. Kan ya, katakanlah dia menang diputuskan 30%, yang satu 70%. Pasti dia akan mengklaim pasti menang. Ya, tapi kalau dia nanti hasilnya 51 sama 49, berani nggak memutuskan dengan marginnya 5%? Ini enggak. Itu. Jadi itu tergantung berapa tingkat kesalahan yang diizinkan.
Karena dia dengan tingkat kesalahan 5%. 5% artinya dia tingkat keyakinannya 95%. Jadi dari jawab 100 orang yang jawab, mengizinkan 5% itu salah. Itu kalau 5%. Kalau 1%, yaitu ya dari 100 orang jawab, hanya 1 orang yang boleh salah. Itu. Makanya kalau survei ini selisihnya itu lebih dari 10, saya yakin lembaga survei akan bisa memutuskan. Tapi kalau dia selisihnya kecil di bawah 5, katakanlah 51 sama 49, dia masih nunggu keputusan KPU. Mungkinnya gitu. Gitu Pak Ferry. Siap Pak dosen. Kalau masalah margin error seperti yang disampaikan kawan tadi itu kan memang ada. Cuman yang saya kan menyambung untuk yang popularitas sama elektabilitas tadi. Karena itu kan banyak kita temukan itu kan digunakan untuk menggiring opini Pak dosen. Ada yang ditinggi-tinggikan hasil survei sementara popularitas elektabilitas. Itu aja sih Pak dosen. Terima kasih. Jadi gini, kalau kita lihat kaidah akademik ya, kesalahan statistik itu ada beberapa sumber. Pertama, kesalahan alat ukur kuesioner, tadi kan ya, mungkin nggak jelas bahasanya. Kedua, kesalahan yang enumerator petugas lapangan. Ketiga, kesalahan input data, kan ya, ya mungkin karena bahasa-bahasa itu ya mungkin dia salah input data, atau memang dia cara sampling nggak benar. Tapi ada faktor keempat Pak dosen. Iya. Faktor keempatnya karena dia nggak bayar lembaga survei itu. Ya, Jadi itu, kecil elektabilitasnya. Itu faktornya nggak kelihatan Pak. Tapi kalau akademik itu yang penyebab dari salah entry data. Ya, entry data Pak Irwan. Tapi lembaga survei sekarang udah nggak akademik, banyak yang nggak akademik juga Pak. Ya. Banyak yang nggak kelihatan. Itu yang saya maksud tadi, berapa tingkat akuratnya, karena banyak yang disampaikan kawan tadi, ada yang nggak bayar, ada yang ini segala macam. Makanya yang saya tanyakan tadi tingkat keakuratannya gitu loh Pak. Ya. Ini saya izin bantu jawab Pak dosen. Silakan. Begini Pak Ferry. Kalau lembaga survei itu jawaban itu bergantung dari pertanyaan yang dilempar. Misal dia mau menggiring opini seorang Herman HN itu misal tinggi, bagus, sebagai apa? Yang dilempar pertanyaannya selalu, kalau dia dibayar Herman HN ya, dia pasti akan kuesionernya mengarahkan agar dia tinggi. Nah, jadi pertanyaan ini mempengaruhi juga sebagai apa? Untuk mendapatkan hasil supaya yang bayar itu bagus secara elektabilitas, bagus secara ini. Nah, jadi giring opininya begitu. Nah, makanya lembaga survei cenderung kita tidak bisa juga terlalu percaya kadang-kadang seperti itu karena ada faktor X yang tidak terlihat tadi. Itu izin Mas Ferry menjawab sedikit. Itu Pak Ferry. Jadi ya tadi ada kesimpulan itu ada bisa dari input data, dari alat ukur, kan ya. Alat ukurnya nggak bagus, kan ya. Kalau Pak Erm tadi ngomong untuk digiring opini, yaitu kesalahan ukur, dia nggak netral. Padahal kalau kita lihat, ya ini kan akademik dibawa ke arah politik, kan ya. Jadi kalau secara akademik, kesan ada 3 tadi, kesan alat ukur, yaitu kan bagaimana membuat salah tadi, ya disuruh digiring, ya kan ya. Tapi kita ukur kedua, salah seringkali kita sering dengar, mungkin Bapak Ibu semua tahu, datanya dimanipulasi, nggak original. Itu kan salah input, ya inputnya ya salah, sehingga data yang disampaikan juga tidak kredibel. Itu. Jadi memang proses akademik ya kita tahu sebenarnya di kuliah ini kita ngomong kebenaran akademik, gitu ya.
akademik ya begini, statistik seperti itu, sehingga ternyata akademik itu sebenarnya ya bisa dipahami, tapi terkadang karena ada tingkat kesalahan masing-masing itu semua bisa didesain kan ya. Makanya riset kuantitatif juga banyak orang digabung dengan kuali. Misalkan kayak tadi survei ini gimana supaya dia naik, supaya dia itu elektabilitasnya naik, apa? Mainnya di kuesioner itu. Kuesioner. Jadi alat ukurnya yang dimodifikasi. Dimodifikasi betul. Gitu. Jadi tingkat kesulitannya di alat ukur atau di input data. Servernya lagi down, misalkan ya. Data naik, kan ya. Itu bisa di input data salah atau di kuesionernya yang menjawab tadi. Karena kalau kita katakan kadang masyarakat kalau kuesionernya banyak cenderung nggak mau baca kan ya. Jawab setuju semua kan. Kita nggak pernah tahu. Jadi itu tadi kita bisa lihat ternyata dengan belajar ini ya kita akan tahu kira-kira seperti apa kita nanti mengkritisi suatu lembaga survei. Mungkin Pak Ferry dan teman semuanya, Pak Ilman dan ini nanti kalau survei ya paham, ternyata statusnya begini. Nanti kalau ada yang aneh bisa membongkar di balik itu semua. Ya tergantung nanti kalau Pak dosen di booking di pilgub nanti sama calon ya di daerah itu daerah kami Pak dosen. Ya artinya itu nanti kan tergantung kita. Pak Lucu kan. Itu. Kalau secara akademik semuanya konsepnya ada. Kan ya. Itu. Makanya kalau kita riset itu kita ini ada kalau Anda nanti belajar filsafat ya. Bisa nggak kita nanti ngomong kebenaran sejati? Bisa nggak pola pikir kita ini bebas dari kebenaran? Realitas itu dibangun oleh siapa? Nanti kalau Anda belajar filsafat, nanti ketemu juga di etik filsafat, bagaimana kita sama Rocky Gerung itu nanti Pak. Ngobrol sama Rocky Gerung. Ya, kita jadi realitas itu kan dibangun oleh siapa? Ya statistik ini kita mau menggiring kemana ya nanti tergantung realitas. Kebenarannya ada pada siapa? Kalau kita sebagai akademik sejati, kadang berani nggak kita ngomong apa adanya. Kayak Bapak Ibu wartawan, pernah nggak menyampaikan berita sesuai dengan realitas Anda? Ya, realitas Anda sebagai pemilik media, Anda punya nilai-nilai kan? Ya kalau realitas yang Anda lihat bertentangan dengan nilai Anda, kira-kira Anda publish nggak? Gitu. Tergantung Pak dosen. Ya. Ada kerjasamanya Pak enggak? Advertorial enggak itu Pak dosen? Jelas semua bergantung sama kepentingan Pak dosen. Ya, artinya realitas itu kan di ilmu sosial nggak tunggal. Nggak tunggal kan? Ya, di statistik ini sebenarnya mengatakan paham filsafat positivis yang menganggap realitas itu tunggal. Tunggal, karena angka kan ya. Ya, tapi di situ ternyata banyak lembaga survei yang hasilnya nggak sama. Pilpres, kan ya, pilgub. Wah ini hasilnya menang A, tapi ada lembaga survei yang memenangkan paslon lain B. Jadi realitas dibangun siapa? Menurut siapa? Menurut siapa yang membentuk realitas? Beneran ada sebuah pihak. Padahal kalau kita pakai metodenya sama, ya tentu hasilnya sama. Mengapa berbeda? Mungkin cara populasinya, metodenya berbeda, sehingga hasilnya berbeda. Itu. Ada yang menambah? Silakan. Ini terkait dengan pemanfaatan aplikasi
deskriptif untuk komunikasi. Saya yakin Bapak Ibu paham sebenarnya dengan survei-survei gitu ya. Ya itulah sebenarnya Anda sudah menggunakan statistik sebenarnya. Saya yakin sudah menggunakan itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup ada Sen. Cukup ya. Cukup pada saya. Baik, kita akhiri diskusi kita tentang aplikasi statistik itu untuk ilmu komunikasi. Ya, mudah-mudahan Foto kita dulu Pak dosen. dapat sesuatu dari mata kuliah ini ya. Jadi apa namanya? Amin. Kita bisa untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu kita, sebenarnya Bapak Ibu sebagai nanti wartawan atau yang lain bisa menggunakan tool ini untuk memperkaya diri di dalam komunikasi ataupun menulis artikel atau nanti terlibat di dalam peta perpolitikan baik lokal, kampung maupun nasional. Gitu ya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, kurang pantas, kan ya. Foto Pak. Ya, Pak Kita, dosen. ini kita Siap. foto ya. 1, 2, Foto dulu. ya foto. Ya, on semua. Pak Muhammad Yunus. Yunus itu suruh bangun dulu Pak dosen. Anggi. Anggi. Mana nih Pak Muhammad Yunus? Saya dan ya. 1, 2, 3. Sip. Nah, saya akhiri ya. Siap. Bentar. Siap, Pak dosen. Saya akhiri. Selamat malam. Semoga semua sehat dan dapat Amin, amin, amin. menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Yuk.